Di sebuah planet bernama Somaris yang dihuni oleh spesies serupa manusia, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Namun sore ini akan menjadi hari perpisahan bagi mereka. Sang ayah harus melakukan ekspedisi selama 2 tahun ke luar angkasa. Hal tersebut harus ia lakukan demi membiayai pengobatan putrinya. Untuk itu ia ingin menemani putrinya bermain sebelum hari keberangkatan tiba. Hingga beberapa hari kemudian, sebuah pesawat dari planet Somaris melintasi Bima Sakti. Pesawat tersebut akan mengantarkan para penumpang ke planet tujuan. Namun sistem pesawat tiba-tiba mendeteksi aktivitas meteorit tak terduga. Mills lantas terbangun oleh benturan di badan pesawatnya. Ia pun segera memegang kendali untuk menghindari tabrakan. Namun jutaan meteor membuat sayap pesawatnya terbakar. Sistem lantas memberikan peringatan pendaratan. Hingga kemudian, Mills tersadar setelah pesawatnya jatuh ke planet tak dikenal. Ia pun segera bangkit untuk memeriksa kabin. Rupanya setiap kapsul para penumpang telah berjatuhan. Mills lantas mempersiapkan senjata dan membuka pintu utama. Di hadapannya terlihat hamparan rawa. Mayat para penumpang mengambang tak bernyawa. Mills membuka helmnya karena udara ternyata aman baginya. Kini ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya wajah putrinya yang menguat dalam ingatan. Beberapa saat kemudian, Mills berusaha memperbaiki sistem komunikasi pesawat. Ia mengirimkan pesan permintaan pertolongan ke planet asal. Sementara menunggu bantuan, sistem pesawat tiba-tiba memberikan laporan. Mills kemudian mendekati lokasi yang ditunjukkan. Rupanya terdapat satu kapsul yang masih bisa diselamatkan. Mills pun segera mengeluarkan penumpangnya yang ternyata adalah seorang anak wanita. Namun saat ia akan kembali ke dalam pesawat, sebuah jejak raksasa terlihat di depannya. Saat pagi menjelang, Mills terbangun oleh mimpi akan putrinya. Anak wanita yang telah ia selamatkan pura-pura terlelap ketika ia hendak keluar. Sistem pesawat masih belum bisa mengidentifikasi lokasinya. Mills pun mencoba berkeliling untuk mengenali lingkungan sekitar. Tak jauh berjalan, ia menemukan sebuah rangka tulang besar. Celah tanah juga perlahan menyemburkan gas panas. Tiba-tiba saja, setelah semburan mereda, Mills melihat pantulan cahaya. Alat pemindai menunjukkan bahwa terdapat pesawat yang masih bisa digunakan. Namun pesawat tersebut terletak di atas gunung berjarak 15 km. Sedangkan di bawahnya, kawanan dinosaurus berkeliaran. Tanpa diduga, Mills akhirnya berhasil membunuh anak dinosaurus yang menyerang. Ia pun segera berlari ke tempat aman. Namun sesaat kemudian terdengar pergerakan mencurigakan. Yang ternyata adalah anak wanita yang tadi malam ia selamatkan. Mills segera mengejarnya yang berusaha menghindar. Hingga keduanya pun terjatuh di depan sebuah bangkai. Di dalam pesawat setelahnya, Mills mengajak anak wanita tersebut bicara. Sayangnya ia memakai bahasa yang berbeda. Sehingga Mills harus menjelaskan dengan gambar bahwa mereka harus bisa mencapai pesawat segera. Koa kemudian menggambar kedua orang tuanya. Mills paham bahwa Koa pasti takut dan ingin pulang ke planet asalnya. Mills lantas mempersiapkan persenjataan untuk memulai perjalanan. Mereka melalui jalan hutan dengan waspada dan tanpa suara. Koa yang ingin bermain melemparkan buah kecil ke punggung Mills. Mills lantas memeriksa buah tersebut yang ternyata tidak aman untuk dimakan. Keduanya mulai akrab bagai sepasang ayah dan anak. Baru saja kembali berjalan, Mills tiba-tiba dihinggapi serangga berlendir. Ia pun menariknya dan mengusapkan lendirnya ke pohon. Namun tangannya tertempel kuat hingga membuat Mills terjatuh. Koa pun tertawa melihatnya. Di tengah asyiknya bermain, keduanya seketika mendengar suara. Koa segera memeriksa dan melihat seekor dinosaurus yang terhisap lumpur. Ia pun berusaha menariknya keluar. Mills juga terpaksa ikut membantunya hingga anak dinosaurus berhasil diselamatkan. Tiba-tiba, Mills lantas menarik Koa yang berteriak ketakutan. Hingga akhirnya dinosaurus pemangsa pergi ke kejauhan. Keduanya kembali berjalan dan berhenti di sebuah air terjun. Melihat Koa, Mills teringat akan putrinya. Koa memberi Mills bunga untuk disematkan di rambutnya. Mills pun akhirnya tak bisa menolak rayuan Koa. Keduanya melanjutkan perjalanan. Mesin GPS kemudian memberikan peringatan kehilangan sinyal.
Mills terpaksa menaiki pohon untuk mencapai ketinggian. Pesawat akhirnya kembali terdeteksi dalam jangkauan. Namun beberapa serangga membuat Mills panik. Hingga kemudian, sambil menahan sakit, Mills berusaha memperbaiki posisi tulang lengannya. Sedangkan di hadapan mereka telah datang kawanan dinosaurus pemangsa. Koa membantu Mills sekuat yang ia bisa. Ketika seekor dinosaurus hendak menyerang, Mills pun menembakkan senapan. Sayangnya lebih banyak dinosaurus yang berdatangan. Mills memerintah Koa untuk menjauh dari sana. Koa pun berlari ke pantai dan berlindung di balik pohon tumbang. Sementara Mills menembaki para dinosaurus, kawanan burung besar turun di dekat Koa. Koa bergerak perlahan agar tidak menarik perhatian. Namun dinosaurus pemangsa telah berhasil menyusulnya. Kini Koa tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Mills tiba tepat pada waktunya. Namun tak berselang lama, Mills akhirnya berhasil mengusir pemangsa yang menarik Koa. Namun Koa telah benar-benar terguncang atas apa yang menimpanya. Ia memalingkan diri dan tidak mau bicara. Hingga petang menjelang, Koa masih saja diam. Mills berusaha menghiburnya dengan bersiul. Koa perlahan membalikkan badan dan meniru Mills. Mereka kemudian bermalam di sebuah gua. Setelah mengelilingi diri dengan alarm, Mills menunjukkan posisi planet mereka berasal. Namun terlihat keanehan benda langit di angkasa. Kumpulan asteroid tampak mendekat ke arah mereka. Koa memberikan Mills memori tentang putrinya. Mills lantas memproyeksikannya ke mulut gua. Koa tampak memperhatikan putri Mills dengan seksama. Sementara Mills tak kuat menahan air mata. Ia menjadi teringat akan hari terakhir putrinya terbaring di rumah sakit. Saat di mana mereka berpisah untuk selamanya. Saat keduanya sudah terlelap, alarm tiba-tiba membunyikan peringatan. Mills terbangun dan memeriksa keadaan. Ia membangunkan Koa yang rupanya mulutnya berbusa. Ternyata terdapat serangga di dalamnya. Mills pun memancing serangga keluar hingga membuat Koa muntah dan tersadar. Alarm makin keras berbunyi. Mills mencurigai ancaman di lubang belakang gua. Namun dari kegelapan, Mills lantas mulai menembaki dinosaurus raksasa di depannya. Koa pun segera melompat ke dalam lubang. Begitu juga dengan Mills sesaat kemudian. Mills mencari jalur alternatif dengan memindai aliran udara. Keduanya terus masuk lebih dalam melalui celah gua. Namun rupanya tidak ada jalan lain setelahnya. Hanya ada sebuah lubang kecil menuju keluar sana. Setelah beberapa saat menggali, Mills akhirnya kehabisan tenaga. Ia pun mencoba meledakkan lubang dengan bomnya. Kini ada cukup ruang untuk mereka. Mills memberikan sisa bomnya untuk Koa berjaga-jaga. Keduanya kemudian masuk secara bergantian. Koa pun berhasil mencapai ujung lubang. Namun tiba-tiba, Mills berusaha memanggil Koa di reruntuhan lubang. Sesaat kemudian suara Koa terdengar panjang. Koa telah sampai di luar dengan aman. Mills pun bersiap untuk keluar lewat jalur depan. Namun sekelebat makhluk melewatinya. Mills lantas segera waspada dan mengarahkan senjata. Seketika, dinosaurus terus menarik Mills ke dalam kegelapan. Mills berusaha terlepas untuk mengambil senapan. Akhirnya Mills berhasil meraih mesinnya dan memancarkan cahaya. Dinosaurus yang kesilauan pun bisa dibunuh seketika. Koa masih berjalan tak tentu arah. Ia mengambil kayu runcing dan meluluri ujungnya dengan racun buah. Mills yang baru saja keluar melihat asteroid yang sudah sangat dekat. Jutaan benda langit tersebut akan menyapu permukaan bumi dengan benturan hebat. Mills segera mencari Koa secepatnya. Koa yang sendirian berlindung di semak belukar. Tiba-tiba, Mills lantas berlari menuju sumber teriakan. Namun ia kemudian terjatuh ke dalam lumpur penghisap. Tubuhnya terus tenggelam secara perlahan. Koa berlindung ke dalam lubang batang pohon. Namun dinosaurus pemangsa lantas menemukannya. Koa segera keluar dan menginjak kedua ujung lubang. Ia pun memasukkan semua bom hingga kemudian. Mills terus memanggil Koa sekuat tenaga. Tubuhnya terus tenggelam hingga tak mampu lagi bersuara. Mills akhirnya sempurna terkubur seluruh tubuhnya. Untungnya Koa segera datang dan mengulurkan pucuk pohonan. Mills pun berhasil berpegangan dan menarik diri ke tepian.
Keduanya lantas berpelukan tidak ingin kehilangan. Mills menunjukkan ancaman jutaan asteroid yang akan menghantam. Oleh sebabnya mereka harus segera mencapai pegunungan. Mereka terus memanjat hingga malam menjelang. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun sampai di tempat jatuhnya pesawat bagian. Mills segera menghidupkan mesin di kokpit pesawat. Pesan permohonan bantuannya telah dibalas dan akan dijemput di suatu titik koordinat. Mills menjadi senang dan bersemangat. Namun Koa yang tidak melihat kedua orang tuanya lantas mencari keluar. Sayangnya tidak ada siapa-siapa di sana. Koa menjadi sedih karena Mills telah berbohong kepadanya. Sementara asteroid-asteroid kecil mulai berjatuhan, Mills menunjukkan foto putrinya kepada Koa. Ia berkata bahwa saat ia berangkat, putrinya dalam keadaan sakit parah. Mills sangat menyesal karena putrinya meninggal saat ia tidak ada di sampingnya. Oleh karenanya ia harus membawa Koa pulang. Karena mereka sama-sama telah kehilangan orang tersayang. Koa pun memeluk Mills dan menangis di pundaknya. Keduanya akan saling menjaga layaknya anak dan orang tua. Puluhan asteroid makin banyak menghantam. Mills dan Koa bersiap untuk memulai peluncuran. Namun tiba-tiba, bagian ruangan kokpit terjatuh membawa keduanya ke dasar jurang. Sesaat kemudian Koa tersadar dalam keadaan tubuh terbalik. Sebuah raungan lantas terdengar di sekitarnya. Tiba-tiba saja, Mills yang baru tersadar lantas membuka sabuk pengaman. Dinosaurus pemangsa bersiap untuk kembali menyerang. Mills segera keluar mengambil senjata. Sayangnya senapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mills pun segera kabur dari dua dinosaurus yang beralih mengejarnya. Mills akhirnya berhasil mengaktifkan kembali senjatanya. Tanpa suara Mills bersiap untuk menembak para pemangsa. Namun seketika, Koa melepaskan diri dari sabuk pengaman. Ia pun segera memproyeksikan putri Mills keluar. Melihat putrinya, daya hidup Mills menjadi berkobar. Lantas seketika, dinosaurus yang lain menjadi marah dan beralih menghantam pesawat Koa. Mills pun segera menembakinya dengan membabi buta. Hingga akhirnya, pesawat yang telah berada di posisi yang benar kini siap untuk diluncurkan. Koa memberi isyarat agar Mills segera bergabung ke dalam. Namun sesaat kemudian seekor dinosaurus kembali datang. Mills pun memancingnya agar menjauh dari Koa. Koa menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mills terus berlari ke kejauhan. Sayangnya ia terjatuh oleh sebuah kubangan. Melihat semburan gas panas, Mills pun segera bangkit dan berlari menujunya. Hingga akhirnya, rupanya sang dinosaurus masih bertahan. Ia pun akan memangsa Mills yang sudah tidak punya jalan keluar. Namun tiba-tiba, tusukan Koa di mata sang pemangsa membuatnya limbung dan kesakitan. Ia pun perlahan mundur menyeimbangkan pijakan. Tak lama kemudian, sang pemangsa akhirnya terkapar dengan kulit terkelupas tanpa balutan. Namun keduanya belum bisa bersantai karena asteroid raksasa akan segera menghantam. Mereka pun segera kembali dan memulai peluncuran. Pesawat lantas terbang menuju ke ketinggian, bersamaan dengan ledakan besar yang menyapu kehidupan. Sejak saat itu, kehidupan dinosaurus telah dihapuskan.